Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi ini. Semoga siswa sekalian tetap sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi ini dan nanti dapat mengerjakan tugas yang saya berikan. Materi kali ini yakni adalah permintaan dan penawaran, dan kompetensi dasar yang kita akan membahas dalam pembelajaran ekonomi ini adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini mungkin ada nanti beberapa pertemuan karena untuk KD 34 ini tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, tentu kita akan membagi beberapa pertemuan untuk kita mempelajari materi ini. Perlu juga siswa sekalian saya sampaikan bahwa pada materi permintaan dan penawaran ini, yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah materi-materi yang akan kita bahas ke depan adalah pertama pengertian permintaan dan penawaran, kemudian yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, kemudian yang ketiga fungsi permintaan dan penawaran, kemudian yang keempat hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, kemudian kurva permintaan dan kurva penawaran, kemudian pergeseran atau pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran. Kemudian yang berikutnya adalah proses terbentuknya keseimbangan pasar. Kemudian berikutnya lagi adalah elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian pada materi berikutnya kita juga akan nanti membahas tentang peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama adalah pengertian pasar, kemudian peran pasar dalam perekonomian, kemudian macam-macam pasar, dan berikutnya adalah struktur pasar atau bentuk pasar. Kemudian terakhir dari KD 34 ini adalah peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Baik siswa sekalian, kita akan membahas yang pertama tentang pengertian permintaan dan penawaran. Dan tadi saya sampaikan bahwa untuk membahas materi ini ada beberapa pertemuan untuk membahas KD 34 ini. Siswa sekalian yang saya banggakan, dalam membahas materi perdana untuk KD 34 ini, yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Kita tentu yang pertama sekali adalah kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Yang pertama, tentu kita ingin menjelaskan tentang pengertian daripada permintaan itu. Jadi permintaan adalah keinginan, disertai kemampuan dari konsumen untuk membeli barang dan jasa. Barang dan jasa ini siswa sekalian biasa disingkat dengan baja. Jadi kemampuan untuk membeli baja atau barang dan jasa pada tingkat dan harga tertentu. Ya, itu adalah pengertian daripada permintaan. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang pengertian, lalu kemudian sekarang kita
mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum permintaan. Jadi kita bisa lihat, perhatikan ini ya. Jadi hukum permintaan itu adalah apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun ya. Jadi apabila kuinya naik, kemudian jumlah yang diminta itu akan menurun. Sebaliknya, apabila harga barang itu menurun, barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta meningkat ya. Jadi dia berbanding terbalik. Itu harus dalam keadaan ceteris paribus. Nah, ceteris paribus itu jadi syarat berlakunya hukum permintaan, hukum penawaran ini harus dalam keadaan ceteris paribus. Nah, apa yang dimaksud dengan ceteris paribus ya? Sekalian, ceteris paribus ini adalah menganggap anggapan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga ya, apakah di hukum permintaan, hukum penawaran, dia tidak berubah. Jadi dia harus konstan. Ketika dia berubah, maka hukum permintaan dan hukum penawaran itu tidak berlaku. Jadi syaratnya berlakunya hukum permintaan dan hukum penawaran itu harus dalam keadaan ceteris paribus. Baik, kita lanjut. Sekarang kita melihat ini ada tabel permintaan. Tabel permintaan terhadap ini jenis minuman selama sebulan ya. Ini adalah misalnya paket A, B, C, dan D. Ini ada harga per gelas ya, harga per gelas dan kuantitas yang diminta. Jadi harga itu adalah per gelas ini, kemudian kuantitas yang diminta ya. Kemudian ini ada perubahan harga, jadi harganya ini dari 5.000 ke turun ya. Ini harganya turun dari 5.000 turun 4.000, 3.000, kemudian 2.000. Kemudian ini kita lihat pada permintaan titik A, yaitu adalah harga per gelas adalah 5.000, kemudian jumlah yang diminta itu adalah 100 gelas. Ketika ya pada titik B, titik permintaan B, ketika harganya turun menjadi 4.000, maka jumlah yang diminta itu naik menjadi 200 gelas. Lalu kemudian perubahan berikutnya pada titik C adalah Rp3.000, jadi dari 4.000 turun menjadi 3.000, maka jumlah yang diminta itu adalah 300 gelas. Dan titik D ya, titik permintaan D ya, titik D adalah ini harganya turun lagi menjadi Rp2.000, kemudian jumlah yang diminta adalah 400 gelas. Jadi harganya turun, kita lihat siswa sekalian, harganya itu turun, lalu kemudian jumlah yang diminta akan naik ya. Jadi dia berbanding terbalik ya, berbanding terbalik, sehingga nanti slope kurvanya itu negatif ya. Lanjut kita perhatikan kurvanya tadi ya. Dari kurva ini kita lihat itu dari tabelan tadi ya. Ini misalnya tadi pada saat harganya 5.000, maka jumlah yang diminta itu adalah 100 ya. Kemudian 4.000 jumlah yang diminta 200. Kemudian 3.000 jumlah yang diminta 300 ya. Nah, kemudian 2.000 harganya 2.000, jumlah yang diminta itu adalah 400 ya. Jadi ini naik, ini kui ini. Jadi garis yang horizontal ini adalah kui atau jumlah yang diminta ya, quantity. Kemudian kalau harga garis vertikal ini adalah price atau harga. Jadi garis yang vertikal ini adalah harga, price. Kemudian garis yang horizontal ini ya, itu adalah jumlah yang diminta. Lalu kemudian ini kurvanya ini yang garis merah ini ya. Jadi kurva, jadi kita dapat mendefinisikan bahwa kurva permintaan itu adalah garis dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah ya.
bukan dari kanan bawah ke kiri atas. Itu kaidah untuk menggambar kurva. Lalu kemudian D ini adalah simbol daripada permintaan, demand ya, demand, bukan demam, demand ya. Ini adalah simbol daripada permintaan, demand. Kalau ini P ini adalah harga, price, kemudian ini adalah Q adalah quantity. Ya, jadi P itu price atau harga, kemudian Q itu adalah quantity atau kuantitas atau jumlah, kemudian simbol D ini adalah demand atau permintaan. Jadi saya ulangi lagi bahwa kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas barang yang diminta. Ya, jadi ini berbanding terbalik. Jadi slope-nya negatif ini. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian ini ada pergeseran kurva permintaan. Ada pergeseran kurva permintaan. Mengapa bergeser? Ya, ini misalnya pergeseran kurva permintaan ke kiri, ya, ke kiri. Kemudian ada pergeseran ke kanan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu adalah jumlah barang, jumlah permintaan barang dan jasa, seperti harga barang pengganti, pendapatan, jumlah penduduk dan selera. Itu yang ikut mempengaruhi sehingga terjadi pergeseran kurva permintaan. Iya. Lanjut pada tabel ini lagi berikutnya ya, tabel ini. Ini ada tabel. Perhatikan tabel ini, peningkatan permintaan jeruk di pasar, misalnya di pasar sentral. Ini ada jumlah barang yang diminta pertama, kemudian ada jumlah barang yang diminta kedua. Ini ada harga per kilogram. Ini harganya naik ya, siswa sekalian, ini harganya turun ya. Dari 9.000 turun 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000. Kemudian jumlah yang diminta pertama ya, kuantiti pertama adalah 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini harganya turun dari 9.000 turun terus menjadi 4.000. Lalu kemudian jumlah yang diminta ini naik, ini 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, itu untuk Q yang pertama atau jumlah yang diminta pertama per kilogram. Kemudian ini ada jumlah yang diminta kedua ya, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini juga naik ya, naik ya. Kita ingat tadi ya, bahwa hukum permintaan itu ketika harganya turun maka jumlah yang diminta itu naik. Bagaimana pergeseran kurvanya kita lihat. Nah, ini pergeseran kurva. Kurva pertama adalah yang merah ini, kurva yang merah ini, garis yang merah ini. Sedangkan setelah terjadinya pergeseran tadi dari Q1 dan Q2 maka pergeserannya itu bergeser ke kanan ya, ke kanan dari D1, kurva D1 ke D2. Pergeseran ke kanan itu artinya adalah penambahan jumlah kuantiti atau jumlah yang diminta ya. Tadi kan Q1 ya, kemudian Q2 itu ada penambahan jumlah kuantiti atau jumlah barang yang diminta. Kemudian kita lanjut yang ini, tadi kenaikan jumlah yang diminta. Sekarang adalah jumlah yang diminta itu turun ya. Kalau tadi ingat, kalau jumlah yang diminta bertambah itu maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Sekarang kita lihat, ini adalah tabel penurunan permintaan jeruk di pasar sentral. Ini harganya tetap tadi ya, 9.000 turun terus menjadi 4.000 per kilogram. Lalu kemudian jumlah yang diminta pertama ini naik ya, naik ya, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Kemudian kuantitas baru yang diminta ini naik juga ya, naik juga. Nah,
Bagaimana pergeseran kurvanya? Ya, kita lihat. Pergeseran kurvanya itu adalah bergeser ke sebelah kiri karena tadi ada pengurangan jumlah yang diminta atau jumlah Q-nya itu turun. Ya. Ini dari D1 ini yang kuning, yang merah, kurva yang merah, kurva permintaannya yang merah D1, kemudian yang kuning adalah bergeser ke kiri adalah D2. Jadi terjadi pergeseran kurva permintaan, ya, pergeseran kurva permintaan ke sebelah kiri. Karena mengapa bergeser ke kiri? Karena ada penurunan jumlah yang diminta tadi. Ya. Baik, kita lanjut. Faktor-faktor yang menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kiri atau ke kanan. Apa yang menyebabkan bergesernya kurva permintaan dan penawaran itu? Yang pertama, harga barang komplementer. Ya, mungkin kita masih ingat barang komplementer itu apa, ya. Barang komplementer itu adalah barang pelengkap, ya, barang pelengkap. Kalau misalnya tinta, pulpen dengan tinta, motor dengan bensin atau bahan bakar, kemudian ya teh dengan gula, ya, itu adalah termasuk barang-barang komplementer. Dan barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti, ya. Misalnya beras bisa digantikan oleh jagung, bisa digantikan oleh gandum, bisa digantikan dengan sagu misalnya. Itu adalah termasuk barang substitusi. Kemudian juga pengaruh dari jumlah pendapatan, ya, jumlah pendapatan. Kemudian jumlah dan karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat. Ini semua menjadi penyebab bergesernya kurva itu. Kemudian perakiraan dan harapan masyarakat, perakiraan atau prediksi dan harapan masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Kemudian pada saat hari raya keagamaan, ya, pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ini akan terjadi perubahan permintaan karena terkait dengan kebutuhan hari raya. Kemudian yang terakhir adalah kondisi sosial dan ekonomi, sehingga ini juga mempengaruhi jumlah yang diminta. Inilah hal-hal yang menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan tadi. Lanjut, kita sudah meninggalkan permintaan. Sekarang kita beralih ke penawaran. Ya. Tentu penawaran, pengertian penawaran, ya, kita harus memahami pengertian penawaran itu adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan. Ditawarkan maksudnya siap, barang itu siap untuk dijual di pasar, ya, oleh produsen kepada konsumen pada saat tingkat harga selama periode tertentu juga. Ya, jadi penawaran ini adalah simbolnya S, supply. Kalau tadi permintaan adalah demand, sekarang kalau penawaran simbolnya adalah S atau supply. Kemudian tentu kita juga harus memahami tentang hukum penawaran, ya. Jadi kalau hukum permintaan tadi adalah berbanding terbalik, sekarang kita lihat hukum penawaran bagaimana. Nah, apabila, ya, dalam hukum penawaran apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat atau naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan menurun. Dan harus dalam keadaan ceteris paribus. Saya katakan tadi, ceteris paribus itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu harus konstan, tidak bisa berubah. Ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa syarat berlakunya hukum permintaan dan hukum penawaran itu harus konstan atau tidak berubah. Ya. Kemudian kita lanjut kurva penawaran. Ya, kurva penawaran. Kalau tadi kurva penawaran itu adalah maksud saya kurva permintaan tadi adalah garis, ya, adalah kita menarik garis dari kiri atas ke kanan bawah.
Kalau ini adalah kita menarik garis dari kanan atas ke kiri bawah. Ya. Saya perlu tegaskan bahwa mengapa selalu dimulai di sebelah kiri. Ya. Dari permintaan tadi dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri dimulai menarik garis, kaidah untuk menggambar kurva karena titik P itu yang mempengaruhi Q, titik harga itu yang mempengaruhi Q, bukan Q yang mempengaruhi P. Ingat itu siswa sekalian. Jadi harga yang selalu mempengaruhi Q, bukan Q yang mempengaruhi P. Itu kaidah untuk menggambar kurva permintaan dan penawaran. Kalau kita lihat ini jadi ini harganya misalnya pada saat harganya 2000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 100. Jadi Q ini sekarang adalah jumlah yang ditawarkan, bukan lagi jumlah yang diminta, karena kita sekarang berada pada konsep penawaran. Jadi Q ini adalah jumlah yang ditawarkan, ditawarkan tadi adalah barang dan jasa itu yang siap untuk dijual di pasar. Kemudian P ini tetap adalah harga atau price, harga. Kemudian yang kurva yang merah ini adalah S, ini simbolnya adalah supply Jadi ini harganya harganya ini selalu naik dari 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 5000. Ini harganya naik. Lalu kemudian jumlah yang ditawarkan itu adalah naik juga. Jadi tadi kalau hukum permintaan itu berbanding terbalik, kalau di dalam hukum penawaran itu adalah berbanding lurus. Harganya naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik. Jadi kalau di penawaran, saya ulang, kalau di dalam hukum permintaan, hukum penawaran adalah kalau harganya barang dan jasa itu naik, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut naik. Jadi dia berbanding lurus. Jadi nanti kurvanya ini berslop positif. Tadi kalau permintaan adalah kurvanya itu berslop negatif karena dia berbanding terbalik. Begitu juga dengan permintaan, di dalam konsep penawaran juga itu bisa terjadi pergeseran kurva penawaran. Kalau dia bergeser ke kanan itu artinya penawarannya bertambah. Kalau dia bergeser ke kiri itu artinya penawarannya berkurang atau turun. Jadi pergeseran kurva penawaran itu sama ini pergeseran ke kiri dan ke kanan itu akibat dari faktor-faktor lain, harga yang mempengaruhi kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan. Jika terjadi peningkatan penawaran, kurva penawaran itu bergeser ke kanan, begitu pula sebaliknya. Kemudian di dalam konsep penawaran juga itu ada hal-hal yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ikut mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Dari adanya kemajuan teknologi. Yang kedua adalah biaya produksi. Biaya produksi, kalau biaya produksi suatu barang naik, maka kecenderungan produksi itu akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Tetapi kalau misalnya biayanya turun, maka jumlah yang kecenderungannya adalah jumlah barang yang ditawarkan nanti bisa bertambah. Kemudian ketiga, persediaan sarana produksi. Itu juga turut menjadi faktor bisa berkurangnya penawaran dan bertambahnya penawaran. Lalu kemudian yang berikutnya adalah peristiwa alam. Kemudian ekspektasi atau harapan produsen. Ini prediksi ekspektasi atau harapan produsen. Kemudian harga barang jasa lain. Ini yang
faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Inilah juga sebenarnya yang tadi kita bahas mengenai pergeseran kurva penawaran itu karena adanya hal-hal yang mempengaruhi ini. Demikian siswa sekalian untuk kita pembahasan tentang permintaan penawaran ini ya, yang menjadi materi perdana dalam kompetensi dasar 3-4 tadi. Yang selanjutnya nanti kita bisa mengerjakan tugas ya, tugas dari materi ini, dan pertemuan berikutnya tentu kita akan membahas lebih lanjut lagi pada materi pada persoalan permintaan dan penawaran nanti sampai pada terjadinya harga keseimbangan atau harga pasar atau titik equilibrium, karena tidak bisa terjadi harga pasar atau harga keseimbangan atau harga pasar atau titik equilibrium ketika tidak ada permintaan dan penawaran, karena di dalam kurva nanti juga itu adalah terjadinya harga keseimbangan atau harga pasar karena adanya titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran sehingga terjadi yang namanya titik equilibrium. Ini nanti materi selanjutnya kita membahas. Saya kira demikian siswa sekalian, materi kita pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.